Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sehat semua. Kita bisa bersua kembali di pandemi COVID-19, tapi kita tetap semangat untuk belajar dari rumah atau BDR. Perkenalkan, nama saya Irmawan Budi Santoso, familiar dipanggil Pak Irmawan, di SMP Negeri 10 Yogyakarta. Saya mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 C, D, E, dan kelas 9. Untuk itu tetap semangat ya anak-anaknya. Kita memasuki tahun ajaran baru 2020-2021. Kita mulai pembelajaran hari ini. Kita berdoa menurut agama keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup? Baik anak-anak, kita sudah memasuki tahun pelajaran 2020-2021. Kita tentunya juga belum saling mengenal karena anak-anak yang naik kelas 7 ke kelas 8. Baik anak-anak, untuk materi pembelajaran pada pagi hari ini kita masuk bab 1. Bab 1 itu tentang pengertian berita. Sebelum kita melangkah lebih jauh anak-anak, baiklah kita akan memperkenalkan tentang KD-KD yang akan kita pelajari tentang berita. KD yang pertama 3.1 itu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang didengar dan dibaca. KD 4.1 menyimpulkan isi berita dan yang dibaca dan didengar. Itu KD yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Anak-anak sering membaca media cetak tidak? Nah, kalau anak-anak sering membaca media cetak, itu anak-anak akan paham tentang berita. Biasanya berita dimuat di mana anak-anak? Berita itu bisa dimuat di media cetak dan media elektronik. Nah, pengertian berita itu apa anak-anak? Ada yang tahu? Coba tunjuk jari yang tahu. Berita adalah suatu laporan cepat tentang peristiwa terbaru serta penting untuk disampaikan kepada masyarakat. Berita biasanya disajikan dalam surat kabar, radio, siaran televisi, atau media online. Nah, contoh surat kabar itu apa anak-anak? Tribun, Harian Jogja, Kedaulatan Rakyat, Kompas, dan masih banyak lagi media cetak yang lain. Kemudian radio, televisi itu kita masukkan ke media elektronik. Jadi berita bisa juga dikatakan sebagai laporan mengenai suatu kejadian yang sedang terjadi atau keterangan terbaru dari adanya peristiwa. Kalau anak-anak
sudah tahu tentang berita atau membaca berita, tentunya anak-anak akan tahu tuh juga apa itu unsur-unsur yang membangun berita. Ada yang tahu, anak-anak? Coba tunjuk jari. Unsur berita nomor 1 itu what. What itu artinya apa, anak-anak? What itu apa? Nah, apa di sini tentang peristiwa yang terjadi. Unsur yang kedua, who, yakni berita itu harus memuat informasi mengenai atau tentang siapa saja yang terlibat. Jadi di dalam teks berita itu pasti ada orang yang terlibat dalam kejadian yang diberitakan. Unsur yang ketiga apa, anak-anak? Ada yang tahu? Unsur yang ketiga apa? Why. Why itu artinya mengapa, ya. Mengapa? Mengapa berita itu terjadi atau alasan atau latar belakang tentang kejadian tersebut. Unsur yang keempat yang membangun berita yaitu when. When itu kapan. Nah, kapan itu bisa menunjuk tentang waktu, hari, tanggal, dan tahun. Itu when. Jadi when itu berita harus memuat informasi mengenai tentang kapan kejadian yang diberitakan terjadi. Contohnya, siang ini, pagi ini, sore hari. Nah, itu salah satu contoh unsur berita when. When itu kapan. Unsur yang kelima, anak-anak, where. Where itu artinya berita itu harus memuat informasi mengenai lokasi kejadiannya. Nah, lokasi kejadian itu artinya tempat terjadinya suatu peristiwa. Unsur yang terakhir, how. Berita harus memuat mengenai atau tentang bagaimana kejadian yang diberitakan tersebut. Nah, itu bagaimana. Anak-anak, kita tadi sudah membicarakan tentang unsur-unsur berita. Sekarang anak-anak, syarat berita itu apa saja? Syarat-syarat berita. Ada yang tahu syarat berita? Syarat yang A, berita harus merupakan fakta. Artinya bahwa berita itu tidak boleh direkayasa atau dibuat-buat. Kalau dibuat-buat itu namanya bukan berita, artinya karya sastra. Karena karya sastra itu penuh dengan imajinasi atau daya khayal. Kalau berita itu harus merupakan fakta. Nah, itu harus merupakan fakta atau kenyataan. Syarat yang ketiga, yang B, anak-anak. Berita harus merupakan kejadian terkini. Nah, artinya berita itu harus aktual, up to date ya, terbaru gitu. Syarat yang ketiga atau C, berita itu seimbang, tidak memihak antara
wartawan dengan yang diberitakan. Nah, itu tidak boleh memihak. Syarat yang ke D, berita harus lengkap, mengandung semua unsur berita. Nah, itu kalau berita untuk investigasi itu harus lengkap. Jadi 5W plus 1H. Tapi kalau berita yang sederhana itu tidak harus mengandung semua unsur. Itu berita yang singkat. Nah, tapi kalau yang berita lengkap mengandung semua unsur berita. Syarat yang E, berita itu menarik. Nah, jadi biasanya wartawan itu dalam mengolah kalimat itu menggunakan gaya bahasa sehingga berita itu menarik. Tapi dalam hal ini berita tadi harus faktual gitu ya. Nah, dan bermanfaat, artinya bisa memberikan manfaat bagi publik atau orang banyak. Berita harus disusun dengan sistematis. Nah, artinya urut. Sistematis di sini artinya urut-urutan. Nah, biasanya berita disajikan menggunakan apa anak-anak? Pola piramida terbalik. Nah, pola piramida terbalik itu artinya pokok-pokok berita itu diletakkan paling atas atau disebut kepala berita. Kemudian bagian tengah itu bodi atau tubuh berita. Bagian yang terakhir itu namanya ekor berita. Itu berita disusun dengan menggunakan pola piramida terbalik. Demikianlah anak-anak pembelajaran pada pagi hari ini. Kita cukupkan sekian terlebih dahulu. Kita sambung untuk pembelajaran minggu depan. Terima kasih, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus.